This is special perform Rewalk Music Remix. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai klasifikasi hewan amfibi, ciri-ciri, dan contohnya. Mereka ini adalah salah satu filum dalam kingdom Animalia yang bisa hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Dengar kata amfibi, mungkin yang ada di pikiran kalian adalah katak. Kalian mungkin mikir hewan hidup di dua alam ya cuma katak doang. Wah, padahal ada banyak hewan lain masuk dari klasifikasi amfibi ini loh. Supaya nggak kelamaan bingung, langsung aja deh masuk ke pembahasan di bawah ini. Kalian udah tahu belum apa itu amfibi? Kalau dilihat dari bahasa, amfibi berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan bio yang berarti berat. Jadi dari kata tersebut kalau kita artikan bahwa hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Oh iya, amfibi termasuk dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata ya teman-teman. Hewan amfibi adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu lingkungannya. Menurut Mister dalam panduan lapangan amfibi kawasan ekosistem Leosor tahun 2003, amfibi termasuk hewan poikilotrem atau berdarah dingin, yang artinya mereka nggak bisa menggunakan proses metabolisme di dalam tubuhnya untuk dijadikan sebagai sumber panas. Nah, mereka mendapatkan sumber panas dari lingkungannya untuk mendapatkan energi. Itulah alasan amfibi sangat ketergantungan terhadap suhu lingkungan. Makin kenal sama film hewan yang satu ini? Kamu juga harus tahu ciri-cirinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri amfibia. Hewan amfibi merupakan hewan poikilotrem atau berdarah dingin, memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventrikel dan 2 atrium. Memiliki telur yang terbungkus gelatin, mengalami metamorfosis sempurna, termasuk hewan tetrapoda atau berkaki 4. Alat gerak hewan amfibi adalah 2 pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Alat pernapasan saat masih larva atau berudu berupa insan. Setelah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan amfibi memiliki mata yang terdapat selaput atau membrana nictitas untuk menyelam. Hewan amfibi melakukan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal, di mana betina melepaskan telurnya kemudian akan dibuahi oleh pejantan di luar tubuh. Klasifikasi amfibi ini yang mungkin yang kamu tahu bahwa yang tergolong dalam kelompok amfibi itu hanyalah katak dan kerabatnya. Nggak salah sih, katak emang termasuk di dalam salah satu hewan amfibi. Tapi apa iya sih hanya katak? Ternyata amfibi ini dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Caudata, Apoda, dan Anura. Yuk kita pastikan bersama-sama secara susunan peringkat taksonomi untuk sampai kepada klasifikasi amfibi ini di tahap ordo. Tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Kingdom atau Animalia, 2. Kelas atau amfibi, 3. Subkelas atau Lisavivia, 4. Filum atau Chordata, 5. Subfilum atau Vertebrata. Ordo dibagi menjadi 3: 1. Anura atau katak, 2. Caudata atau salamander, 3. Gymophiona atau caecilian. 1. Caudata. Ordo pertama dari klasifikasi amfibi yang akan aku bahas adalah Caudata. Contoh hewan amfibi yang merupakan anggota dari ordo ini yaitu salamander dan kadal.
klasifikasi amfibi yang satu ini unik loh teman-teman. Antar spesiesnya memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Ada yang bernapas dengan paru-paru dan yang tidak punya paru-paru akan bernapas menggunakan insan. Bahkan mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas tersebut. Sama seperti yang lainnya, kulit salamander juga mengeluarkan lendir yang bertujuan untuk membantu mereka agar tetap lembab saat di daratan dan menjaga keseimbangan garam saat berenang. Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti ini, salamander termasuk dalam kelompok kelas? Jawabannya adalah kelas amfibi atau ordo Caudata. Contoh hewan Caudata dalam kelas amfibi. 1. Andrias dapidianus atau salamander raksasa Cina. 2. Hinovius kimurae atau Asiatic salamander. 3. Flatheodon cinereus atau salamander punggung merah. Gymnophiona. Selanjutnya ada ordo Gymnophiona atau apoda yang mencakup bangsa Sisilia atau Caecilia. Ciri-ciri amfibia dari anggota Gymnophiona adalah bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular karena nggak punya anggota badan. Mereka juga memiliki kulit yang berlipat-lipat. Namun, jenis amfibi ini merupakan amfibi penggali lubang loh. Tentu saja mereka dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Contoh hewan Gymnophiona dalam klasifikasi amfibi. 1. Ichthyophis bernisi atau Indonesia Sisilia. 2. Siphonops annulatus atau Amerika Selatan Sisilia. 3. Sumatranus atau Sumatera Sisilia. Anura. Di antara kedua ordo lainnya, Anura adalah hewan amfibia yang paling terkenal. Nah, kodok dan katak termasuk kelompok hewan amfibi dari ordo ini. Ada banyak famili di dalam ordo ini, namun di Indonesia hanya ada 7 famili, yaitu Bufonidae, Ranidae, Dicroglossidae, Megopridae, Rhacophoridae, Microlidae, dan Bovinatoridae. Ciri-ciri Anura adalah memiliki tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah 2, mata menonjol, dan tidak memiliki ekor. Contoh hewan Anura dalam klasifikasi amfibi. 1. Pagervaria cantrivora atau kodok sawah. Ansonia latisdica atau katak pelangi. 3. Leptopherni coretana atau katak darah. 4. Okidoziga 5 atau bancet hijau. 5. Huia masoni atau kongkang jerah. Hewan pertama yang kita akan pelajari adalah katak. Nah, mata katak ini melapisi serabut untuk menjaga agar tetap berair. Lalu, kulit katak yang berlendir untuk bernapas, menjaga kelembapan, dan pelumas. Pelumas itu seperti Olia, dia itu sangat licin ketika bergerak. Nah, kaki katak ada 4 ya. Kaki yang belakang, kaki yang paling panjang dan kuat untuk melompat. Di bagian kaki belakangnya memiliki serabut renang di bagian jari-jarinya untuk membantu katak berenang. Nah, katak ini memiliki keunikan ya. Dia memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa berupa serangga. Coba kamu lihat gambar itu ya. Saat masih kecil, dia hidup di air. Ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk kita cari tahu. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Dia bersirip, mempunyai ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama?
Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Nah, hewan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah salamander. Hewan amfibi yang mirip seperti kadal. Tapi ingat, dia bukan kadal. Kalau kadal itu adalah hewan reptil. Kalau salamander itu amfibi. Nah, salamander memiliki kulit yang berlendir dan licin untuk menjaga kelembapan tubuh. Dia juga memiliki ekor yang dapat tumbuh kembali ketika putus. Nah, salamander ini sama seperti katak ya. Dia memiliki kaki yang berselaput, membantu dia untuk berenang. Salamander juga memiliki lidah yang lengket untuk menangkap mangsa. Nah, alat pernapasan salamander bermacam-macam tergantung jenisnya. Ada yang menggunakan paru-paru, atau kulit, atau insang. Kamu perlu tahu ini loh, ini penting sekali. Salamander itu dapat menjadi penanda adanya polusi. Mengapa? Nah, karena salamander ini ada yang bernafas dengan kulit, jadi salamander ini sangat peka dengan keadaan sekitar. Ketika ada polusi udara, dan udara itu masuk melalui kulit salamander, dia peka dengan keadaan ini. Daerah yang terjadi banyak polusi gitu ya, tidak akan ada salamander yang hidup di sana. Jadi kalau daerah itu masih ada salamander yang hidup, berarti daerah itu masih bebas dari polusi. Nah, cara salamander bertahan hidup. Pertama, mengelabui musuh dengan memutuskan ekor, lalu ekornya dapat tumbuh kembali. Yang kedua, beberapa jenis salamander dapat mengeluarkan racun, misalnya salamander api. Nah, ini siklus hidup salamander. Salamander dewasa bertelur. Terus, telur menetas menjadi larva. Larva salamander disebut elk. Terus, kaki depan larva bertumbuh. Larva ini bernapas dengan insang. Setelah itu, larva bertumbuh besar. Dan kaki belakang larva tumbuh, badan semakin membesar. Larva ini bernapas dengan paru-paru. Lalu, bertumbuh menjadi salamander dewasa.